Kita lahir ke dunia ini tanpa memilih di mana kita akan lahir, tanpa memilih siapa orang tua kita, tanpa memilih bahasa pertama kita, dan tanpa memilih sejarah yang menempel di punggung kita sejak pertama kali kita menarik napas. Dan itu adalah suatu masalah. Karena sejarah tidak berhenti di buku pelajaran, sejarah berhenti di tubuh kita, di cara kita bereaksi saat seseorang berkuasa berbicara, di cara kita diam saat seharusnya kita bersuara, dan di cara kita menerima ketidakadilan seolah itu memang sudah takdirnya. Ini bukan kelemahan karakter, ini adalah warisan. Para ilmuwan menyebutnya trauma kolektif. Bukan jenis trauma fisik seperti yang kita pikirkan. Ini adalah trauma yang hidup di dalam cara sebuah masyarakat berpikir, memilih, diam, dan bergerak bersama. Dan Indonesia menyimpan lebih banyak dari itu daripada yang pernah diakui siapapun. Coba kita bayangkan, ada seorang anak yang tumbuh di mana orang dewasa tidak pernah membicarakan politik sekalipun. Bukan karena tidak peduli, tapi karena pernah ada suatu masa di mana membicarakan hal yang salah bisa membuat seseorang menghilang. Anak itu tidak tahu sejarahnya, tapi ia mewarisi keheningannya. Ia belajar bahwa diam adalah aman, bahwa patuh adalah selamat, bahwa sistem adalah sesuatu yang harus kita ikuti, bukan untuk dipertanyakan. Apakah itu terasa familiar? Seorang peneliti bernama Rachel Yehuda dari Icahn School of Medicine di Mount Sinai, New York, menghabiskan puluhan tahun mempelajari apa yang terjadi pada keturunan korban trauma berat. Temuannya mengubah cara kita memahami tentang pewarisan. Ia menemukan bahwa trauma tidak hanya diwariskan melalui cerita atau pola asuh. Trauma meninggalkan jejak biologis, perubahan pada cara gen diekspresikan yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bahkan tanpa satu kata pun pernah diucapkan. Ini bukan metafor, tapi ini adalah epigenetik. Tubuh kita merespon tekanan sosial dengan cara yang sudah dikalibrasi oleh generasi sebelum kita. Sistem stresmu, cara kamu memproses ancaman, ambang batas ketakutanmu, semua itu dipengaruhi oleh apa yang dialami orang-orang yang datang sebelum kita. Dan Indonesia bukan negara yang kekurangan peristiwa-peristiwa untuk diwariskan. Lebih dari 300 tahun di bawah kekuasaan kolonial yang mengajarkan bahwa kulit yang berbeda berarti martabat yang berbeda. Kemudian datanglah kemerdekaan, lalu diikuti oleh pembantaian massal di pertengahan tahun 60-an yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya diakui. 3 dekade rezim yang mengajarkan bahwa stabilitas adalah harga yang dibayar dengan kebebasan berpikir. Reformasi yang penuh harapan yang kemudian pelan-pelan mengajarkan bahwa perubahan sistem tidak selalu berarti perubahan manusianya. Peristiwa-peristiwa itu terlalu banyak untuk ditanggung oleh sebuah bangsa. Tapi inilah yang menarik. Trauma kolektif tidak hanya meninggalkan rasa sakit, tapi juga meninggalkan pola. Psikolog sosial bernama Fehmic Volkan menyebut ini chosen trauma, atau trauma yang dipilih oleh sebuah kelompok untuk dijadikan identitas bersama. Bukan karena mereka menikmati penderitaan, tapi karena luka bersama adalah salah satu cara yang paling kuat untuk merasakan keterhubungan, untuk merasakan bahwa kita adalah kita. Pikirkan bagaimana orang Indonesia berbicara tentang penderitaan. Ada kebanggaan halus di baliknya. Kita sudah melewati ini, kita tangguh, kita sabar. Kesabaran itu bukan hanya nilai budaya, itu adalah mekanisme bertahan hidup yang sudah dilatih selama berabad-abad. Dan mekanisme bertahan hidup itu kini punya nama lain, yaitu pasrah. Disinilah masalahnya mulai terlihat, karena pasrah dalam dosis yang tepat adalah adaptasi yang cerdas. Kamu tidak bisa melawan setiap hal setiap saat. Tubuh dan pikiranmu butuh rehat dari perlawanan. Tapi pasrah yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah dipertanyakan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ia berubah menjadi ketidakmampuan untuk membayangkan bahwa hal-hal yang lain bisa berbeda. Peneliti Martin Seligman menyebutnya learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Dalam eksperimen klasiknya, seekor anjing yang diberi kejutan listrik tanpa bisa melarikan diri pada akhirnya berhenti mencoba melarikan diri bahkan ketika pintu sudah dibuka. Mereka sudah belajar bahwa usaha tidak ada gunanya. Kamu tidak perlu mengalami kejutan listrik itu untuk mengalami hal yang sama. Kamu hanya perlu tumbuh di dalam sistem yang cukup sering menunjukkan kepadamu bahwa suaramu tidak mengubah apapun. 5 tahun sekali kamu diberi surat suara. Kamu memilih, pemimpinnya berganti, harganya tetap naik,
korupsinya tetap ada, jalanan yang sama tetap rusak, dan otakmu yang sangat pandai mengenali pola mencatat semua itu. Lama-lama otak berhenti mengasosiasikan partisipasi dengan perubahan. Ia menyimpan kesimpulan itu jauh di dalam sistem pengambilan keputusannya, dan kamu tanpa sadar mulai memilih untuk tidak berharap terlalu banyak. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena otakmu sedang melindungimu dari kekecewaan yang sudah terlalu sering ia rasakan. Ini adalah bentuk trauma yang paling berbahaya, bukan yang membuat kita menangis, yang membuat berhenti mencoba, tapi ada sesuatu yang lebih berat dari ini. Bessel van der Kolk, psikiater yang menulis The Body Keeps the Score, menemukan bahwa trauma tidak hanya hidup di dalam pikiran, tapi ia juga hidup di dalam tubuh kita. Dalam ketegangan otot yang tidak sepenuhnya rileks, dalam sistem saraf yang selalu sedikit waspada, dan dalam cara kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil karena sistem alarm di dalam tubuh kita sudah dikalibrasi untuk bahaya yang jauh lebih besar. Bayangkan sebuah bangsa dengan sistem saraf kolektif yang sudah lama dalam mode siaga. Generasi demi generasi yang belajar bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang berbahaya untuk ditentang, bahwa institusi adalah sesuatu yang lebih aman untuk dinavigasi dengan diam daripada diubah dengan suara. Apakah kalian pernah merasakan kemarahan yang membakar ketika membaca berita, lalu dalam hitungan detik merasa lelah dan mematikan ponsel kita? Itu bukan kemalasan, itu adalah sistem sarafmu yang sudah belajar bahwa kemarahan tanpa jalan keluar itu lebih berbahaya daripada mati rasa. Dan mati rasa itulah yang sudah diwariskan. Tapi inilah bagian yang sering terlewat dalam percakapan tentang trauma kolektif. Trauma bukan hanya melemahkan, tapi dalam kondisi tertentu ia juga menjadi benih kesadaran. Ketika semua masyarakat mulai memberikan nama pada lukanya, ketika ia mulai berkata ini tidak normal, ini tidak seharusnya terjadi, sesuatu telah bergeser, tidak secara dramatis, tidak dalam semalam, tapi bergeser. Psikolog komunitas Ignacio Martin Barro yang bekerja di El Salvador pada masa Perang Saudara menyebut proses ini conscientization atau penyadaran kolektif bahwa penderitaan bukanlah takdir, melainkan produk dari kondisi yang bisa diubah, bahwa pasrah bukanlah kebijaksanaan, bahwa kemarahan yang dirasakan bersama-sama adalah tanda bahwa sesuatu memang salah, bukan bukti bahwa kita terlalu sensitif. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi sekarang, bukan dalam pidato, bukan dalam slogan, tapi dalam percakapan kecil, dalam komentar yang dibagikan tengah malam, dalam tawa pahit yang kita tertawakan bersama orang-orang yang merasakannya juga. Kamu mewarisi lukanya, itu adalah kebenarannya, tapi kamu juga mewarisi sesuatu yang lain, kemampuan untuk merasakan bahwa ada yang salah, kemampuan untuk menamai lukamu, kemampuan untuk melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Dan itu walaupun kecil adalah awal dari sesuatu. Malam ini kamu akan meletakkan ponselmu. Kamu akan menutup hari yang mungkin penuh dengan berita yang melelahkan, dengan ketidakadilan yang terasa terlalu besar untuk disentuh. Kamu akan merasa bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu sudah melakukan satu hal. Kamu masih merasakannya, kamu belum sepenuhnya mati rasa, dan itu setelah berabad-abad dari semua yang sudah diwariskan kepada kita, bukanlah suatu hal yang kecil.